Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Laras. Kali ini kita akan melanjutkan video selanjutnya. Bagi yang ketinggalan video sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box. Dan tentunya jangan lupa seperti biasa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Ibu. Selamat menikmati. Baik, langsung saja akan Ibu jelaskan mengenai hubungan kalor dengan perubahan wujud dan perubahan suhu benda. Tapi sebelumnya kita harus tahu pengertian-pengertian berikut ini. Yang pertama adalah kalor jenis. Adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya adalah C sama dengan I per M dikali dengan delta T. C di sini adalah C kecil. Q sama dengan jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. C kecil adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T merupakan kenaikan suhu dengan rumus T2 dikurangi T1 dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya ada kapasitas kalor. Adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya adalah, nah di sini lambang C-nya menggunakan C kapital ya, sama dengan Q per delta T. Atau C kapasitas kalor sama dengan M dikali dengan C kecil. C kecil tadi kalor jenis. C besar atau H merupakan kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya adalah joule per kilogram. Kalor laten di sini dibagi menjadi dua, yaitu kalor lebur atau dengan notasi L sama dengan kalor beku. Kemudian ada kalor uap sama dengan kalor embun. Kalor lebur atau L besar sama dengan kalor beku. Rumusnya adalah L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M dikali dengan L. Jika kita tulis dalam rumus segitiga, maka Q berada di atas, M kecil di kiri, dan L besar di kanan. L merupakan kalor lebur zat dengan satuan joule per kilogram. Q merupakan kalor yang diperlukan untuk melebur zat, satuannya adalah joule. Kemudian M sama dengan massa zat, satuannya adalah kilogram. Kalor uap atau U sama dengan kalor embun dengan persamaan U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M dikali dengan U. Kalau kita tulis dalam rumus segitiga, Q M kali U. U merupakan kalor uap zat dengan satuan joule per kilogram. Dan Q
kalor yang diperlukan oleh zat cair dengan satuan Joule, dan M sama dengan massa zat cair dengan satuan kilogram. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang analisis grafik perubahan wujud pada es yang dipanaskan sampai menjadi uap. Dalam grafik ini dapat dilihat semua persamaan kalor digunakan. Kemudian di sini yang kalau di matematika yang searah dengan sumbu Y-nya ini adalah suhunya dengan satuan derajat Celcius. Kemudian yang searah dengan sumbu X-nya di sini adalah kalor, atau Q dengan satuannya nanti adalah Joule, kalau tidak kalori. Nah, dari grafik di sini bisa jelaskan bahwa mulai dari minus 10 derajat itu zat berbentuk es atau padat ya, solid. Nah, kemudian terdapat Q1 es yang mendapatkan kalor dan digunakan menaikkan suhu es. Setelah suhu sampai pada 0 derajat Celcius, nah di sini suhu 0 derajat Celcius, nah, kalor yang diterima digunakan untuk melebur, yaitu sebesar Q2. Setelah semua menjadi air, nah di sini terjadi perubahan peleburan atau mencair ya, dari es menjadi air. Dan di sini tidak terjadi perubahan suhu. Nah, kalor yang diterima tadi digunakan untuk melebur. Kemudian setelah menjadi air barulah terjadi kenaikan suhu air. Setelah suhunya mencapai 100 derajat Celcius, nah di sini Celcius, maka kalor yang diterima digunakan untuk berubah wujud menjadi uap. Nah, di sini dari 0 derajat sampai 100 derajat ini wujudnya masih dalam bentuk air. Nah, kemudian kalor yang diterima itu digunakan untuk menguap. Nah, kemudian di sini kalor yang dibutuhkan atau Q total sampai terjadi penguapan adalah Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 ditambah dengan Q4. Jika misal di sini mau dihitung sampai Q5 sampai suhu lebih dari 100 derajat Celcius, ini 100 derajat ya. Nah, misalkan di sini adalah 130 derajat, ya maka kita gunakan Q5, berarti ini ditambahkan dengan Q5. Supaya lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu 900 gram es dari suhu min 10 derajat Celcius hingga seluruhnya menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius adalah. Diketahui juga di sana ada kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram. Pada soal diketahui seperti biasa kita menulis diketahui M 900 gram, T1 min 10 derajat Celcius, T2 20 derajat Celcius,
kemudian ada kalor jenis air, kalor jenis es, dan kalor lebur. Nah, kita buat grafiknya. Untuk menjawab soal ini, kita gambarkan terlebih dahulu grafiknya perjalanan es menjadi air. Nah, di sini dari suhu min 10 derajat itu melalui 0 derajat dulu sampai pada akhirnya mencair menjadi suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini berarti menggunakan Q1. Jadi nanti kalau misalkan di sini terjadi perubahan suhu atau dari min 10 derajat sampai 0 derajat itu kan berarti terjadi perubahan suhu. Maka kita menggunakan MC delta T. Tapi ketika melebur itu kan suhu tidak berubah. Maka di sana tidak ada delta T-nya, cukup M dikali dengan L. Nah, ini M dikali dengan L, kemudian kita butuh Q3 dari 0 derajat sampai 20 derajat Celcius itu ada delta T-nya, maka kita menggunakan MC delta T. Ini tidak sampai peristiwa menguap ya, cuma sampai mencair saja. Nah, kemudian di sini kita cari Q1-nya M CS kali delta T. Nah, di sini delta T-nya adalah dari 0 dikurangi dengan min 10 derajat. Jadi positif ya. Jadi 900 gram ini 900 gram dikali dengan 0,5 kemudian dikalikan dengan, nah ini menjadi 0 dikurangi dengan min 10 derajat, ini berarti menjadi 10 derajat Celcius. Hasilnya adalah 4500 kalori. Kemudian kita butuh Q2 yaitu M dikali dengan LS atau kalor lebur es. 900 gram kita kalikan dengan 80 kalori per gram. Kemudian di situ gramnya satuannya bisa kita hilangkan menjadi 7200 kalori. Dan untuk Q3-nya adalah karena di sini proses sudah mencair ya, kita gunakan kalor jenis air ya, MC delta T 900 gram dikali dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya adalah T2 dikurangi dengan T1 yaitu 20 dikurangi dengan 0 derajat Celcius. Maka yang di sini, nah ini butuh kalori sebesar 1800. Nah, kemudian dari Q1, Q2, Q3 kita jumlahkan 4500 ditambah dengan 7200 ditambah dengan 1800, totalnya adalah 13500 kalori. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, maka dari sini kita jumlahkan Q1, Q2, dan Q3-nya kalori yang dibutuhkan. Jadi kalori totalnya adalah 4500, kita tambahkan dengan 7200 ditambah dengan 1800 sama dengan 13500 kalori. Jadi jawabannya adalah yang delta. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk kali ini. Jangan lupa tetap ikutin video-video berikutnya. Semoga bisa membantu dalam belajar kalian. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.